Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga pada awal Ramadan kali ini kalian dalam kondisi sehat walafiat dan masih tetap mengikuti daripada anjuran pemerintah. Selalu berpergian memakai masker, diusahakan selalu di rumah. Kalau tidak ada kegiatan yang mendesak, jangan melaksanakan kegiatan di luar rumah. Oke, pada materi kali ini ataupun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kolonialisme bangsa Inggris dan kolonialisme bangsa Belanda. Minggu-minggu kemarin kita telah membahas tentang bagaimana itu VOC, sebuah kongsi atau perkumpulan dagang miliknya para pedagang-pedagang Belanda, dan bagaimana Republik Batak itu terbentuk, bagaimana Herman Willem Dennis itu bisa membangun jalan raya dari Anyer sampai dengan Panarukan yang panjangnya itu kurang lebih 1000 km yang sampai dengan sekarang itu masih digunakan, yang sering disebut sebagai jalur Pantura. Oke, tidak usah banyak cakap-cakap, kita langsung menuju ke dalam materi pada pertemuan kali ini. Pada tanggal 18 September 1811, Inggris itu mulai berkuasa di Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Minto itu mengangkat Raffles sebagai pemimpin di Indonesia. Pusat pemerintahan Inggris itu berada di daerah Batavia. Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai pemimpin Inggris atau mewakili pemerintahan Inggris di Indonesia. Kemudian Raffles juga melaksanakan beberapa langkah-langkah. Yang A, di bidang pemerintahan. Untuk mempertahankan kekuasaan di Indonesia, Raffles itu mengambil strategi dengan cara membina hubungan baik dengan pangeran dan juga penguasa yang sekiranya itu membenci pihak Belanda. Sebagai salah satu contoh bukti bahwa Raffles itu menjalin hubungan dengan raja-raja yang ada di Jawa dan Palembang untuk mengusir Belanda. Akan tetapi dia tidak tahu balas budi. Sebagai contohnya yaitu adalah Raja Barudin yang ada di Palembang. Beliau sangat berjasa dalam mengenyahkan Belanda, tetapi justru Raffles ikut mendukung usaha Najmuddin untuk menggulingkan Raja Baharudin. Yang B, di dalam bidang ekonomi, yang pertama pelaksanaan sistem sewa tanah, pajak tanah atau biasa yaitu disebut sebagai land rent. Jumlah pengutanya itu disesuaikan dengan jenis dan produksi tanah. Tanah yang produktif itu membayar setengah daripada hasilnya, dan yang kurang produktif itu cuma seperempat. Yang kedua, penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. Yang ketiga, penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Yang keempat, penghapusan sistem monopoli. Yang kelima, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Raffles merupakan orang yang berpandangan maju dan ingin memperbaiki tanah jajannya, termasuk ingin meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Akan tetapi Raffles dikatakan orang berhasil untuk mengendalikan tanah jajahan karena pemerintahan Inggris tidak mendapatkan sebuah keuntungan yang berarti. Sementara rakyat juga menderita, kerja rodi, perbudakan dan juga monopoli itu juga masih tetap dilaksanakan. Tahun 1814 diadakan Konvensi London. Salah satu isinya yaitu adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan Nusantara kepada pihak Belanda. Dan pada tahun 1816 Raffles mengakhiri pemerintahan di Nusantara, dan semenjak itulah dimulailah pemerintahan kolonial Belanda. Setelah kembali ke tangan Belanda, Nusantara diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran William VI yang terdiri dari 3 orang, yaitu adalah Cornelis Theodorus Elot yang sebagai ketua, Arnold Ardian Boskis sebagai anggota, dan Van der Capellen sebagai anggota yang berikutnya. Pada tanggal 27 April 1816, ketiga komisaris jenderal tersebut sampai di Batavia. Melihat kenyataan yang ada di lapangan bahwa Nusantara itu dalam keadaan terus merosot dan pemerintah Belanda itu juga mengalami kerugian, kas negara itu semakin menipis. Mereka sadar harus segera memulihkan
persoalan ekonomi yang ada di Nusantara dan ada yang ada di negeri induk. Akan tetapi terjadi sebuah perdebatan, yaitu adalah antara kaum liberal dan kaum konservatif terkait pengelolaan tanah jajahan. Kaum liberal berpendapat bahwa pengelolaan akan mendatangkan keuntungan lebih besar kalau diserahkan kepada pihak swasta. Sedangkan kaum konservatif berpendapat lebih baik langsung ditangani oleh pemerintah dengan pengawasan yang ketat. Dengan melihat kondisi yang terjadi di lapangan, Komisaris Jenderal mengambil jalan tengah, yaitu adalah eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani oleh pemerintah agar segera mendatangkan keuntungan bagi negara induk dan mengusahakan kebebasan penduduk dan pihak swasta untuk berusaha di tanah jajahan. Akan tetapi kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tidak dapat merubah keadaan. Pada tanggal 22 Desember tahun 1818, pemerintah memberlakukan undang-undang yang menegaskan penguasa tertinggi di tanah jajahan, yaitu adalah Gubernur Jenderal. Ditunjuklah Van der Capellen sebagai seorang Gubernur Jenderal. Dia melaksanakan sistem sewa tanah dengan menghapus peran penguasa tradisional seperti para bupati dan para penguasa setempat. Dia juga menarik pajak tetap yang sangat memberatkan rakyat, sehingga muncullah banyak protes dan mendorong terjadinya perlawanan. Lama-kelamaan kondisi tanah jajahan itu dalam kondisi krisis, kas negara pun juga menjadi kosong. Hal ini disebabkan dana banyak tersedot untuk pembiayaan perang. Salah satunya itu adalah Perang Diponegoro yang terjadi tahun 1825 sampai dengan 1830. Selain itu, pada tahun 1830 juga terjadi pemisahan antara Belanda dan Belgia. Hal itu menyebabkan Belanda banyak kehilangan lahan industri, sehingga pemasukan negara itu juga semakin berkurang. Tahun 1829, Johannes van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda untuk memperbaiki ekonomi, yaitu dengan cara melaksanakan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia. Sesuai di negeri jajahan, maka penanaman dilakukan dengan paksa. Konsep Bosch itulah yang kemudian dikenal dengan istilah Kulturstelsel atau tanam paksa. Dan pada tahun 1830, Van den Bosch diangkat sebagai seorang Gubernur Jenderal baru di Jawa. Dan akhirnya Van den Bosch juga melaksanakan beberapa ketentuan-ketentuan tanah paksa. Antara lain yang pertama, penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Yang kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki. Yang ketiga, waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Keempat, tanah yang disediakan untuk tanaman paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Kelima, hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Belanda. Yang keenam, kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani menjadi tanggung jawab daripada pemerintah. 7. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanam paksa berada di bawah pengawasan langsung daripada penguasa pribumi. 8. Penduduk yang bukan petani itu diwajibkan bekerja di perkebunan ataupun pabrik miliknya pemerintah selama kurang lebih 65 hari dalam 1 tahun. Tanam paksa telah membawa penderitaan bagi rakyat. Banyak pekerja yang jatuh sakit, bahkan timbul bahaya kelaparan dan kematian yang ada di berbagai daerah. Contohnya di daerah Cirebon 1843 sampai dengan 1844, di Demak 1849 dan Grobogan 1850. Dengan pelaksanaan tanam paksa, pemerintah Hindia Belanda mendapatkan keuntungan dan kekayaan dari bumi Nusantara. Dari tahun 1831 sampai dengan 1877, perbendaharaan alias keuangan Belanda itu mencapai 830 juta gulden. Hutang-hutang lama yang pada waktu VOC itu telah dilunasi.
Benteng-benteng pertahanan juga telah dibangun kembali. Meskipun rakyat itu menderita dengan adanya tanam paksa, harus diakui bahwa adanya manfaat, yaitu adalah dikenalkannya berbagai jenis tanaman baru yang menjadi tanaman ekspor. Dibangunnya berbagai saluran irigasi, juga dibangunnya jaringan rel kereta api. Terjadi pertentangan antara kaum konservatif dan kaum liberal. Kaum konservatif itu mendukung daripada pelaksanaan tanam paksa karena mendatangkan banyak keuntungan dan juga banyak kekayaan. Sedangkan kaum liberal itu merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi dan menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah di dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi diserahkan full kepada pihak swasta. Kaum liberal itu menuntut agar tanam paksa itu segera diakhiri. Hal tersebut didorong oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 1860, yaitu adalah bukunya Max Havelaar, tulisan daripada Dawes Dekker dengan nama samaran Multatuli, dan buku yang berjudul Sweeker Kontraktor atau kontrak gula, tulisannya Frans van de Putte. Kedua buku ini itu memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan tanam paksa. Secara berangsur-angsur tanam paksa itu mulai dihapuskan dan mulailah diterapkan sistem politik ekonomi liberal. Adanya undang-undang agraria itu yang berisi antara lain yang A, tanah di negeri jajahan dibagi menjadi dua, yaitu adalah tanah milik pribumi yang itu berupa persawahan, kebun, dan juga ladang, hutan, pegunungan, dan lainnya tidak termasuk tanah penduduk pribumi tetapi miliknya pemerintah. Yang B, pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. Yang C, pihak swasta itu dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah ataupun miliknya penduduk. Penyebaran agama Kristen pertama kali dibawa pada abad ke-6 oleh komunitas Kristiani dari wilayah India Selatan dan juga Sri Lanka dan juga menyebar ke berbagai wilayah. Kemudian pada abad ke-16 dengan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu semakin memantapkan dan mempercepat perkembangan agama Kristen di Indonesia. Orang-orang Portugis membawa agama Kristen Katolik, sedangkan orang-orang Belanda itu membawa agama Kristen Protestan. Tahun 1512, kapal Portugis mendarat di Kepulauan Maluku. Mereka mulai aktif menyebarkan agama Katolik yang dilaksanakan oleh penyiar agama Katolik yang disebut sebagai pastor. Saat itu yang terkenal adalah Pastor Franciscus Xaverius. Penyebaran agama Katolik ini kemudian dilanjutkan oleh pastor-pastor yang lain sampai ke wilayah Nusa Tenggara Timur seperti wilayah Flores, Solor, dan Timur. Sedangkan agama Kristen itu berkembang pesat di Indonesia bagian timur, terutama di Maluku setelah VOC itu menguasai Ambon, dan semakin intensif itu saat Raffles berkuasa.